pagi dokter. Selamat pagi Bapak, silakan masuk. Silakan duduk Bapak. Baik, terima kasih banyak dokter. Ya, baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Faiz yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin memastikan identitas Bapak. Benar dengan Bapak Pandi? Benar dokter. Ya, baik, usianya 31 tahun ya. Iya dokter. Ya, baik. Sebelum itu dari hasil pemeriksaan saya tahu bahwa Bapak sedang mengalami diagnosis TB paru. Dan Bapak mungkin merasa khawatir dengan kondisi ini. Namun sebelum itu saya akan menanyakan beberapa gejala yang Bapak alami. Apakah Bapak mengalami batuk 3 bulan ke belakang disertai dengan demam yang naik turun? Iya dokter, dari kemarin saya batuk terus demam juga naik turun. Oke, baik. Untuk keluhan diarenya apakah ada Bapak? Untuk sejauh ini nggak ada sih dokter. Iya deh. Kemudian di sini hasil pemeriksaan darahnya BTA-nya positif, benar ya? Iya dokter. Oke, baik, terima kasih Bapak informasinya. Dari hasil pemeriksaan tadi Bapak didiagnosis mengalami tuberkulosis atau TB paru, di mana TB ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman bernama Mycobacterium tuberculosis yang menyerang pernapasan kita. Kemudian gejala yang sering muncul dari TB ini antara lain batuk lebih dari 2 minggu, kemudian disertai demam yang naik turun terutama pada sore dan malam hari. Kemudian nafsu makan yang turun, berat badan turun, dan kadang juga batuk berdahak disertai darah. Nah, dari keluhan yang Bapak sampaikan memang benar seperti batuk, demam itu merupakan gejala dari penyakit TB. Untuk penyakit TB ini yang seperti saya bilang tadi disebabkan oleh masuknya kuman yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini biasanya berasal dari penderita aktif TB yang dimana penderita tersebut bisa menularkan penyakit ini melalui batuk, bersin maupun berbicara. Jadi penyebab utama dari TB ini memang bukan karena makanan ataupun keturunan ataupun yang lain. Dia benar-benar pure dari kuman Mycobacterium tuberculosis itu. Nah, saya menjelaskan secara singkat aja gimana terjadi penyakit TB ini. Ketika kuman tadi Mycobacterium tuberculosis itu masuk ke dalam pernapasan kita, nah, kuman tersebut masuk kemudian berkembang di dalam paru-paru kita. Nah, kemudian dari kuman yang berkembang itu akan menimbulkan peradangan dari paru-paru kita. Setelah mengalami peradangan, peradangan itu yang akan menimbulkan gejala-gejala seperti batuk, demam, maupun nanti menimbulkan penurunan berat badan. Nah, kemudian cara penularannya tadi yang seperti saya bilang di awal, penyakit TB ini ditularkan oleh penderita TB aktif, di mana ketika kita berbicara dengan penderita TB ataupun penderita TB yang batuk ataupun bersin, kemudian percikan dahaknya itu keluar sekecil apapun itu dan mengandung TB, itu akan dapat terhirup oleh orang-orang di sekitarnya sehingga dapat menularkan dari penyakit TB ini. Nah, namun yang perlu diketahui adalah penyakit TB ini tidak dapat ditularkan melalui berjabat tangan, kemudian berbagi alat makan ataupun pakaian, ataupun melalui sentuhan biasa. Jadi benar-benar dia hanya dari udara penularannya Bapak. Kemudian untuk pengobatannya, TB ini bisa disembuhkan Bapak. Dia dapat disembuhkan apabila seorang penderita tersebut mengonsumsi obat secara teratur. Durasinya berapa lama? Biasanya untuk pengobatan TB ini 6 bulan minimal dan secara berkelanjutan. Hal yang paling penting tentunya tadi saya bilang, pengobatan ini selama 6 bulan tidak boleh berhenti. Jadi harus benar-benar selama 6 bulan mengonsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter. Pun ketika seorang pasien tersebut merasa sudah membaik gejalanya tapi belum sampai 6 bulan, pasien tersebut tidak boleh menghentikan minum obat yang sudah dianjurkan oleh dokter. Karena nanti biasanya ketika banyak kasus ketika penderita TB itu merasa sudah membaik namun belum mencapai jangka pengobatan minimal 6 bulan, mereka tuh kambuh lagi TB-nya dan merasa menjadi lebih parah dari TB-nya itu. Nah, kemudian untuk pencegahannya ke keluarga ada beberapa hal yang bisa Bapak lakukan. Mungkin dari sini
Bapak bisa menutup hidung ataupun mulut ketika bersin, batuk. Bisa menutup dengan siku ataupun dengan tangan. Yang penting udaranya tidak terkeluar dari hidung Bapak dan terhirup oleh orang lain. Kemudian hal lainnya juga Bapak bisa menggunakan masker untuk mencegah udara yang keluar, jadi kayak lebih terproteksi untuk lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk meludah juga jangan sembarangan ya Bapak ya. Kemudian jendela rumahnya dibuka biar sirkulasi udaranya itu bagus. Kemudian kalau bisa dengan keluarga tidur terpisah dahulu untuk menghindari penularan melalui udara ataupun nafas. Kemudian bisa mengajak anggota keluarga juga yang dirasa batuknya lumayan parah dan lumayan lama untuk cek di fasilitas kesehatan. Siapa tahu mungkin ada hal-hal yang terjadi tapi kita tidak tahu, bisa dicek dulu. Kemudian yang selanjutnya juga bisa minum obat yang dianjurkan oleh dokter yang dimana Bapak memang harus rutin mengonsumsinya tadi yang seperti saya bilang minimal 6 bulan. Oke, baik, dari apa yang saya sampaikan, saya mau memastikan sejauh apa pemahaman Bapak mengenai penyakit TB ini. Boleh diberitahu saya apa yang menyebabkan TB ini dan apa yang perlu Bapak lakukan? Oke dokter, baik, tadi kalau dari penjelasan dokter tuh TB ini karena saya diserang sama bakteri tuberkulosis ya dokter ya. Terus karena saya udah terpapar, yang saya harus lakukan tuh tadi harus minum obat yang nanti dokter berikan tuh lama dalam waktu 6 bulan ya dokter, tidak boleh berhenti. Terus juga nggak saya harus terpisah dengan keluarga saya supaya nggak menyebarkannya ke keluarga saya. Saya juga harus pakai masker dokter ya. Benar sekali Bapak. Oke, mungkin apakah ada yang mau Bapak tanyakan terkait penjelasan saya? Ini sih dokter, kan nanti saya bakal dikasih obat sama 6 bulan gitu ya dokter, kan lama banget. Kira-kira TB ini bakal sembuh total nggak sih dokter? Bisa sembuh nggak sih? Dari penyakit TB ini bisa sembuh total Bapak. Bisa sembuh total asalkan dengan syarat memang harus mengonsumsi obat yang sudah dianjurkan oleh dokter selama 6 bulan non-stop. Dengan catatan tadi ketika sudah merasa membaik tapi belum 6 bulan tetap harus diminum, karena takutnya nanti ada misal kita merasa membaik tapi belum 6 bulan, kuman-kuman yang masuk di paru-paru kita tadi itu kuman tuberkulosis itu takutnya masih ada dan masih bisa berkembang biak, makanya harus minimal 6 bulan. Kemudian apakah ada lagi? Satu lagi sih dokter, saya kan ini baru pertama kali kena TB dokter ya. Berarti saya masih terlalu berpotensi lah buat nyebarin keluarga saya. Kira-kira kapan sih saya tuh gak beresiko lagi untuk menularkan penyakit TB saya ke keluarga saya? Oke, baik, untuk jawabannya kapan tidak beresiko lagi Bapak ya? Seperti ya saya bilang tadi kan pengobatannya minimal 6 bulan. Nah kemudian Bapak juga bisa melakukan hal-hal yang saya sarankan tadi, seperti Bapak memakai masker, kemudian untuk menutup mulut saat berbicara ataupun batuk bersin ke keluarga Bapak agar percikan dahak kita tidak terhirup oleh keluarga kita. Kemudian juga tadi tidur terpisah dari keluarga untuk sementara waktu sampai dokter menyatakan kondisi Bapak itu benar-benar sembuh total dari TB. Ini aja sih dokter yang mau saya tanyakan. Terima kasih banyak Pak Pandi, kita sudah bahas TB dan beberapa informasi mengenai TB semoga dapat dipahami dan dapat dilakukan. Nanti obat yang diberikan tetap diminum sesuai arahan dan konsisten. Semoga cepat sembuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih dokter ya.